kita itu punya kecenderungan kepada kesucian. Dan itu antara lain secara lahiriah diwujudkan dengan wudu. Yang kedua, najis. Itu kan kencing lah apalah. Ada pengaruhnya terhadap kejiwaan kita. Misalnya kita kena najis, itu mungkin tiba-tiba kita gelisah, kita murung, kita tidak nyaman. Kalau sudah bersuci jadi ringan. Ini rahasianya bersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya belajar kita, ngaji filsafat kita. Dalam pandangan Syekh Dihlawi ada dua jenis hikmah. Yang pertama hikmah al-ilahiyah, yang kedua hikmah at-tadbiriyah. Ya. Yang pertama kebijaksanaan ilahi, namanya hikmah ilahiyah. Ini berarti pengetahuan tentang Allah, kemudian penciptaannya, sunnatullahnya, bagaimana mekanisme alam yang dia ciptakan dan seterusnya. Ini namanya hikmah al-ilahiyah. Orang yang memahami hikmah al-ilahiyah, ini kadang orang menyebutnya ini ma'rifat. Hikmah-hikmah ketuhanan. Penting kita kenal Allah, kenal asma'nya, sifatnya, juga af'alnya. Ini hikmah ilahiyah. Kalau kita sudah utuh kenal semuanya, itulah ma'rifatullah. Memahami Allah sekaligus rahasia penciptaan. Buahnya tauhid yang semakin kuat dan kesadaran kehambaan yang semakin tinggi. Jadi ini namanya hikmah ilahiyah. Kalian belajar tentang Allah, sifat-sifatnya dan lain sebagainya, ini hikmah ilahiyah namanya. Belajar agama, fikih, cara beribadah, itu hikmah ilahiyah. Nanti ada hikmah tadbiriyah. Hikmah tadbiriyah ini kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengaturan hidup. Namanya hikmah tadbiriyah. Gimana caranya hidup yang baik sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai bangsa seluruh dunia. Gimana hidup sosial, politik, etis, ekonomi yang baik. Gimana struktur masyarakat, keluarga, negara, hukum yang adil, yang maslahat, yang bertatanan sosial. Ini disebut hikmah tadbiriyah. Ya. Jadi kalau hikmah ilahiyah itu sederhananya berhubungan dengan tanggung jawab kehambaan. Hikmah tadbiriyah berhubungan dengan kekhalifahan. Gimana kita mewujudkan keadilan di muka bumi? Gimana kita mewujudkan kerukunan sesama manusia? Gimana kita bisa saling menolong, saling membantu? Gimana kita jadi manusia yang berakhlak sesama kita? Namanya hikmah tadbiriyah. Jadi ada dua kategori hikmah.
Yang pertama hikmah ilahiyah, yang kedua hikmah tadbiriyah. Itu kalian boleh ya, mungkin kalian ada yang punya daftarnya ngaji filsafat. Itu kan temanya macam-macam itu. Bulan lalu kita banyak bahas uang dan kekayaan. Itu hikmah tadbiriyah. Gimana kita mengelola alam ini. Sebelumnya kita membahas para sufi tentang cinta ilahiyah. Itu hikmah ilahiyah. Dipilah dua, karena ini nanti ada hubungannya dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah, baik sebagai hambanya maupun khalifahnya. Ini dua hikmah, ini saling nyambung. Hikmah ilahiyah kalau diwujudkan dalam keseharian akan melahirkan hikmah tadbiriyah. Bagaimana caranya menghidupkan tauhid dalam kehidupan sosial. Misalnya. Ini hikmah tadbiriyah. Akarnya hikmah ilahiyah. Sebaliknya hikmah tadbiriyah itu sumbernya harus hikmah ilahiyah. Biar tidak ngawur. Biar tidak liar. Biar tidak suka-suka saya sendiri dong Pak. Gitu. Nah, biar ada akarnya. Jadi kalau pakai bahasa lain ya, tanggung jawab kehambaan itu nyambung dengan tanggung jawab kekhalifahan. Kita itu kan sering disebut jadi hambanya dan sekaligus jadi khalifahnya. Itu sebenarnya satu paket, tidak bisa satu-satu. Jadi kalau saya menjalankan tanggung jawab kehambaan, di antara tanggung jawab kehambaan itu jadi khalifah yang baik. Kalau saya menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, di antara cara jadi khalifah yang baik adalah kesadaran ilahiyah, masyarakat dan diri yang mengabdi, mencari ridhonya Allah. Itu kehambaan. Jadi dalam tanggung jawab kehambaan ada kekhalifahan, dalam tanggung jawab kekhalifahan ada kehambaan. Tidak bisa dipecah-pecah. Makanya kemarin judul buku saya itu Menjadi Manusia, Menjadi Hamba. Itu sebenarnya satu paket. Kalau ingin jadi manusia yang baik, ya kamu harus sadar kehambaanmu. Dan kalau kamu ingin jadi hamba yang baik, jadilah manusia yang baik. Secara sosial, secara politik, secara budaya, itu orang baik itu berarti bagian dari menjalankan tugas kehambaan. Itu yang disebut satu paket. Makanya di sini ada hikmah ilahiyah, ada hikmah tadbiriyah. Dilanjutkan oleh Syekh Tilawi, hikmah ilahiyah itu nanti melahirkan namanya iktirobat. Nice. Pokoknya sekarang ngaji beneran malam hari ini. Dengarkan istilah-istilah ini nanti diulang ya. Iktirobat. Iktirobat itu sama dengan mukoroba, sama dengan takorub, dari kata mendekat. Apapun yang kita lakukan untuk lebih dekat dengan Allah, itu namanya iktirobat. Zikir, menyucikan jiwa, menempuh jalan rohani, itu iktirobat. Ya. Nah, sebaliknya, ini belum saya detailkan ya. Hikmah tadbiriyah melahirkan namanya irtifaqot. Ya, jadi ada iktirobat, ada irtifaqot. Irtifaqot itu hikmah tadbiriyah. Iktirobat berarti mengelola diri kita secara individu, membersihkan hati, membersihkan diri, menuju ma'rifatullah. Ini kan urusan kita sendiri. Kalau minggu lalu ini tugas individual untuk semakin dekat dengan Allah. Takhalli, tajalli, ini iktirobat namanya. Membersihkan jiwa, mengisi dengan yang baik, terus tercerahkan.
dekat dengan Allah, menjadi insan kamil, kebahagiaan rohani, dan lain sebagainya, itu iktirobat. Kita harus menghidupkan hikmah ilahiyah tadi melalui iktirobat. Sementara yang hikmah tadbiriyah melalui irtifakot. Ini dari satu akar kata dengan rifq, artinya lemah lembut. Jadi ini melambangkan tanggung jawab sosial tadi, kekhalifahan. Irtifakot itu tahapan hidup sosial manusia dan lembaga-lembaga yang lahir darinya untuk mencapai kemaslahatan. Nanti beliau punya teori irtifakot itu ada 4 level. Irtifak awal, irtifak sani, irtifak salis, irtifak robi. Jadi ini level ya. Sederhananya begini, hidup kita di dunia ini secara sosial ada 4 jenjang. Yang pertama hidup berkeluarga. Ini yang paling dasar untuk memenuhi kebutuhan primer. Terus yang kedua hidup bermasyarakat, satu komunitas. Yang ketiga lebih luas lagi, hidup berpemerintahan. Mungkin ada satu kotanya sekarang sudah ada. Dan yang keempat, irtifak robi, itu di satu negara yang besar, kekhalifahan yang besar. Jadi ada 4 level. Yang 4-4-nya harus dikelola dengan baik. Ya berkeluarga, ya bermasyarakat, ya hidup dalam pemerintahan tertentu, atau yang keempat dalam negara tertentu. 4-4-nya harus baik. Tujuannya irtifakot apa? Mencapai kemaslahatan umum, menjaga tertib sosial dan keadilan, memenuhi kebutuhan fisik, intelektual, spiritual. Jadi ini tak jadikan satu saja biar kalian tidak bingung. Irtifakot dan iktirobat, hidup sosial dan hidup individual. Kalau irtifakot itu sosial politik, iktirobat itu spiritual ruhaniyah. Yang satu lahiriah, kolektif bersama-sama, yang satu batiniyah, personal, sendiri-sendiri. Irtifakot menuju kemaslahatan seluruh dunia, keadilan, kemajuan umat. Kalau iktirobat itu menuju kedekatan kepada Allah, penyucian jiwa. Itulah kenapa beliau ini seperti Fazlur Rahman minggu lalu mengkritisi tasawuf yang berhenti di iktirobat saja, melupakan irtifakot. Hanya menghidupkan sisi kehambaan, melupakan tanggung jawab kekhalifahan. Itu yang nanti beliau kritik. Dengan irtifakot akan lahir peradaban Islam yang jaya, adil, sejahtera. Dengan iktirobat akan muncul insan kamil, manusia yang puncak kesadaran ilahiyahnya, yang fana dalam cinta ketuhanan. Dua-duanya saling mendukung. Lahirnya iktirobat itu pasti dengan dukungan irtifakot. Jangan dikira kalian misalnya, Pak saya ingin nyufi saja, sendirian saja, tidak butuh orang lain, uzlah. Tidak iso kalau masyarakatmu rusak. Kalau dunia sosialmu tidak baik, tidak terjamin, tidak bisa. Kalian mau uzlah, tapi terus ada huru-hara, ada perang, kamu kesenggol rudal atau apa, tidak iso. Apa gegeran terus di sekitar, tidak bisa tenang kamu. Jadi dunia sosial penting. Demikian juga tidak mungkin dunia sosial itu beres kalau individu-individunya kacau. Jadi ini satu paket, irtifakot dan iktirobat ini. Jadilah orang baik, maka masyarakatmu akan baik. Kalau masyarakat baik, akan mempengaruhimu jadi baik.
Nah, masyarakat itu tadi loh, mulai keluarga, kemudian lingkungan, kemudian kota, kemudian negara. Loh, 4 ini. Jangan dikira negara tidak mempengaruhimu. Kalau negaramu ontran-ontran, terus gegeran, terus gimana kamu mau nyufi? Ora iso, tiap hari kamu jengkel, meso, terus tiap kali maca berita meso, tiap kali maca berita meso kamu. Ayo, ndak jadi sufi. Sudah nawa itu jadi sufi, maca berita korupsi, meso lagi, terus meso lagi. Ndak iso, nek masyarakatnya rusak, kamu ndak bisa membentuk diri. Maka irtifaqat dan iktirobat itu satu paket. Yang satu hikmah ilahiyah, yang satu hikmah tadbiriyah. Ini nanti yang jadi landasan berpikir beliau untuk membangun masyarakat, melakukan pembaruan-pembaruan tadi. Makanya beliau punya kalimat begini, menarik. La takun zahidan yafirru minat dunya wala matiyan yansha al-akhirah walakin kun abdan robbaniyan ya'rifu haqqa kullin minhuma. Jangan menjadi zahid yang lari dari dunia, tapi juga jangan jadi materialis yang lupa akhirat. Jadilah hamba Robbani, hamba Tuhan yang memberikan haknya masing-masing. Jangan berlebihan. Jadi jangan lari dari dunia, tapi juga jangan tenggelam oleh dunia. Oke, baik. Sekarang kita mulai materi pokoknya. Ini baru masuk materinya. Yang tadi masih pengantarnya, kamu sudah tegang sejak tadi ya, padahal belum masuk ke materi. Masih pengantarnya. Sekarang kita mulai neo-sufismenya ya. Bismillah, kita ambil nafas dulu lagi. Kalau terus-terusan puyeng nanti kamu. Oke ya, sebelum kita dalami, kita cek dulu prinsip-prinsip apa sih yang menurut beliau penting untuk pembaharuan tasawuf. Yang pertama menurut beliau yang sering dilupakan oleh para praktisi dalam tanda petik ya tasawuf itu adalah sumber pokoknya Al-Quran dan hadis. Terlalu banyak porsi fokus pada guru torekotnya, sehingga jatuhnya pasif, pokoknya apa saja kata guru sudah. Kadang-kadang sampai merasa tidak perlu lagi belajar tafsir, belajar Al-Quran, belajar hadis, yang penting mengikuti guru saja. Ini diproblematisasi oleh Syekh Dihlawi. Ayolah, iya tasawuf penting. Kita harus belajar tasawuf. Beliau juga punya banyak konsep sufistik yang dalam. Tapi tetap jangan lupakan Al-Quran dan hadis. Ini sumber pokok, sumber mata airnya ada di situ. Dulu para guru torekot juga sebelumnya ngambil dari situ sebenarnya. Jadi tidak boleh kita tidak peduli dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, beliau juga mengkritik kultus yang berlebihan pada para wali. Ini seperti Fazlur Rahman minggu lalu ya. Terus belajar tasawuf hanya mencari karomah, keajaiban. Itu sudah seperti tadi ya, kritiknya sama. Atau mengabaikan ibadah syariat demi ma'rifat. Jadi kadang-kadang kan ada orang itu merasa spiritualitasnya tinggi.
Karena sudah makrifat. Padahal begitu kalian merasa spiritualitasmu tinggi, sebenarnya spiritualismu sedang jatuh rendah. Kenapa? Ya karena rasa tinggi itu sebenarnya makom yang paling rendah. Bahkan kamu mengalami kejatuhan drastis. Mungkin mendengarkan kajian kayak gini terus kamu yang merasa makrifat. Level syariat itu. Materi kok begitu, tak senyumin aja. Itu saya sudah melampaui itu lama. Itu rasamu seperti ini, itu sebenarnya menunjukkan kamu sedang drop banyak. Jadi merasa lebih dari yang lain, merasa over, merasa ya, atau sebaliknya, yang syariat yang menertawakan. Opo pembahasan muter-muter ndak jelas apa gitu. Mbok yo langsung saja to the point saja. Halal mana, haram mana, kan selesai. Jadi gaya-gaya seperti ini sebenarnya menunjukkan ya spiritualitas yang mulai jatuh. Makanya ada yang bilang wali kok sadar dirinya wali, itu ujian yang paling berat. Karena kesadaran bahwa aku wali itu kan kesadaran bahwa aku tidak seperti yang lain. Aku lebih dari yang lain, lebih dekat dengan Allah, lebih itu. Itu kalau tidak benar-benar menjaga hatinya, jatuhnya dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan itu kejatuhan spiritual yang dahsyat. Jadi makanya banyak wali itu yang lebih milih mastur. Mastur itu terhijab saja, biar tidak ada orang tahu. Berat kalau orang lain tahu. Biar saja saya direndah-rendahkan, dianggap tidak level, tidak apa-apa. Karena kalau tahu, berat juga buatku. Wong ngeladeni perasaanku sendiri saja susah, apalagi ngeladeni pujiannya orang, ngeladeni itu luar susah. Nah itu maka yang kedua kata Setilawi, yuk mulai ya kita menghindarkan diri dari terlalu berlebihan. Fokus ke karomah lah, ke ma'rifat lah, dan lain sebagainya. Kata beliau sebenarnya kewalian itu bukan sesuatu yang eksklusif. Kewalian itu anugerahnya Allah. Bukan sesuatu yang bisa kita banggakan capaianku, ndak, anugerahnya Allah saja. Diberikan oleh Allah pada yang memang diridhoi olehnya. Jadi itu bukan capaian kayak kalian belajar terus IP-mu 4, itu bukan itu. Bisa saja orang yang sama sekali tidak terbayangkan tiba-tiba terus dibuka hatinya oleh Allah, dicerahkan, dan terus menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi tidak boleh kalian membanggakan level spiritualmu. Apalagi dengan menatap orang lain sambil setengah jijik. Itu level syariat. Itu level. Semoga tidak begitu ya. Oke, ya kita memang tidak mungkin begitu. Wong memang belum nyampe mana-mana levelnya. Wong ini masih belajar dok. Terus beliau juga menyarankan akalnya dipakai juga lah. Tadi Al-Quran juga jangan dilupakan, akal juga dipakai. Sufi ya tetap harus ngerti ilmu-ilmu syariat, ngerti fikih, ngerti tafsir. Alhamdulillah kalau kapasitasnya tinggi bisa ijtihad, sehingga bisa menyelaraskan antara zikir dan pikir. Terus tasawuf juga harus punya peran untuk membangkitkan umat. Karena ini orang-orang yang istimewa, harusnya ya kontribusinya besar dong untuk masyarakat. Jangan malah lari dari realitas. Para sufi harus jadi obor untuk pembaruan peradaban, untuk zaman yang lebih baik. Ini yang beliau inginkan. Bukan berarti tasawuf itu salah. Tapi yang pertama, jangan lupakan sumber primer Al-Quran dan hadis. Yang kedua,
yo nalarnya dipakai, akalnya dipakai. Belajar juga ilmu-ilmu yang lain, fikih, tafsir, hadis. Kemudian jangan lari dari dunia. Perhatikan kita bisa memberi apa, berbagi apa pada sekitar kita. Jangan hanya fokus pada karomah dan keajaiban saja. Inilah pembaruan tasawuf yang beliau inginkan. Biar tasawuf itu ya rasional, ya kontributif, dan tidak lepas dari akar agamanya. Jadi ini memasukkan 3 unsur sekaligus, yaitu Al-Quran dan hadis, akal dan kontribusi sosial. Ini kalau sudah bisa itu akan luar biasa, karena tasawuf itu sesuatu yang sebenarnya punya energi yang luar biasa. Nanti minggu depan kita belajar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi. Ini sufi yang pejuang. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi dari Al-Jazair. Kita minggu depan, saya tidak tahu minggu depan apa minggu depannya lagi. Nanti tanya takmirnya. Oke, jadi prinsip dasar jangan dilupakan. Ini yang jadi fokusnya. Memadukan syariat dan hakikat. Jadi gagasan beliau tentang neosofisme itu banyak mengarah ke sini. Syariat ya penting, hakikat juga penting, jangan dilupakan. Lahiriah penting, batin ya penting. Betul. Lahir saja tanpa batin, omong kosong. Batin saja tanpa lahir, tidak ada buktinya. Kayak kalian jatuh cinta. Cinta saja, tidak ada apelnya, tidak ada I love you-nya, tidak ada WA-nannya, tidak ada apanya, ya buat apa? Nembak tidak berani, pokoknya saya cinta titik, Pak. Ya buat apa? Tidak ada lahiriahnya, batin dong. Itu sama kan, ngaku cinta sama Allah, tapi sholatnya bolong-bolong, puasa innalillahi. Terus gitu ngaku cinta, buktinya mana? Atau yo puasa, yo sholat. Kalau kalian yo apel sih tiap hari, yo WA-an, telepon-teleponan sampai subuh, tapi tidak ada rasa cinta. Sholatnya lengkap, tapi tidak ada rasa sama Allah, tidak ada. Yo itu tadi yang disebut kosong saja. Tidak ada rasanya. Maka syariat penting, hakikat juga penting. Menurut beliau, syariat itu jalan yang membawa pada hakikat. Tidak ada hakikat yang benar tanpa landasan syariat. Syariat itu tidak sekedar lahiriah, tapi syariat itu memang wasilah untuk penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah. Wasilah itu ya kalau dia tidak dipenuhi, tidak akan sampai ke tujuannya. Jadi wasilah itu kan jalannya. Kalau kalian mau masuk ke ruangan ini, jalannya itu ada sekian jalan. Masuk saja lewat situ, bisa nyampe sini, itu wasilah. Pak, saya ke dalamnya sih mau, tapi lewat pintunya tidak mau. Ya tidak mungkin bisa nyampe. Jadi syariat jalan yang bawa pada hakikat. Dan hakikat itu, apakah itu makrifat, mahabbah, atau kesadaran batin, itu bukan berarti meninggalkan syariat, tapi buahnya syariat. Nanti ada uraian panjang beliau di situ. Jadi yang pertama, rumusnya syariat adalah jalan yang bawa pada hakikat, tidak ada hakikat tanpa syariat. Yang kedua, kesempurnaan seseorang kalau dia bisa menyatukan lahir dan batin,
hukum dan hikmah, ritual dan cinta. Lahirnya ya, batinnya ya. Hukum ya, tapi hikmah juga ya. Karena kalau hukum tanpa hikmah kering. Ritual ibadah ya, tapi cinta juga ya. Dengan inilah nanti kita bisa menikmati iman. Agama itu jadi bisa kita nikmati. Tidak sekedar beban dalam hidup. Kan kadang-kadang rasanya agama itu kayak beban. Jadi, aduh ini diperintah lagi, ini diperintah lagi. Agama itu kayak beban. Tidur enak-enak adzan. Diperintah sholat ini. Jadi sana beban. Oke ya. Jadi kenapa kita merasa beban? Ya karena kita mungkin hanya melihat sisi lahiriahnya, tidak menghayati dalamnya. Kalau ada rasa cinta, kalau sadar hikmah, kalau batinnya terlibat tidak hanya lahir, ya ibadah itu nikmat. Syariat itu bisa mengantarkan kepada Allah. Jadi argumen kedua ini, jadi kelengkapan seseorang dalam beragama itu ya lahir ya batin, ya hukum ya hikmah, ya ritual ya cinta. Beliau juga mengkritik beberapa sufi. Tidak semuanya. Yang pertama, sufi yang merasa kalau sudah makomnya tinggi, yang bawah tidak penting lagi. Kalau sudah sampai hakikat, syariatnya tidak wajib lagi. Ini beliau kritik. Kenapa? Ya karena kalau ninggal syariat, tidak mungkin nyampe hakikat. Tidak ada logika kalau sudah sampai hakikat tidak perlu syariat lagi. Kalau syariat ditinggal ya hakikat hilang. Yang kedua yang dikritik para sufi yang hanya mengejar kasyaf dan karomah. Ini juga beliau kritik. Tadi sudah banyak dijelaskan. Yang ketiga, menurut Syekh Dihlawi, kasyaf itu tidak bisa menggantikan wahyu. Kasyaf itu anugerahnya Allah, ilham dari Allah, yang karena sumbernya sama-sama dari Allah, pasti isinya sama dengan wahyu. Kalau ada yang beda, perlu dicek siapa yang bisi. Jangan-jangan sumbernya bukan Allah. Kalau tiba-tiba sekarang kamu sholat tahajud terus ada suara, kamu sudah anak soleh, besok boleh libur sholat subuhnya sehari gitu. Itu pasti bukan Allah. Karena sama kan pernah ada ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani kan begitu. Tiba-tiba ada setan yang ngeprank beliau. Jadi beliau sedang ibadah malam, terus iblisnya dari jauh bilang, kamu wali besar, orang soleh, sekarang engkau berhak melakukan apa saja, sudah mampu. Itu langsung dimaki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai iblis, jangan engkau menggodaku. Jadi kalau ada suara-suara seperti itu, pasti bukan Allah. Kalau ada yang nabrak wahyu, pasti bukan. Karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah. Maka konfirmasikan dengan wahyu, karena dia tidak bisa menggantikan wahyu. Kata Syekh Dihlawi, semua makom rohani harus diuji dengan syariat. Konsep seperti ini, seperti kata Fazlur Rahman minggu lalu, Rasulullah sendiri yang jadi teladannya. Rasulullah itu ya dunia ya akhirat, ya syariat ya hakikat. Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, bahkan sampai bicara berdua min waroi hijab, tapi juga Rasulullah ya masih sholat, masih puasa, masih zakat. Jadi ini teladan pemaduan syariat dan hakikat, itu ya Rasulullah. Rasulullah itu ketika ada sahabat yang bilang, wahai Rasulullah, saya pengen sholat malam saja, tidak tidur-tidur. Yang satu bilang, wahai Rasulullah, saya akan puasa saja,
Tidak ada hari tidak puasa. Yang terakhir bilang, wahai Rasulullah, saya akan mempersembahkan hidup untuk agama, saya tidak akan menikah. Pokok ibadah terus. Dan tiga-tiganya dimarahi oleh Rasulullah. Rasulullah tidak berkenan pada tiga-tiganya. Rasulullah bersabda, aku ini nabi, tapi aku ya tidur ya bangun. Jadi malam hari ya tidak hanya sholat malam, tidak hanya melekan ibadah, tapi ya ada tidurnya. Tapi bukan melekan main game apa melekan itu ya, ibadah. Yang puasa juga begitu. Aku puasa, aku juga buka puasa, tidak kok puasa terus-terusan. Dan aku menikah. Jadi di situ terus Rasulullah bilang, waman rohiba an sunnati falaisa minni. Semua tadi sunnahnya Rasulullah. Kalau kalian tidak suka begitu, ya tidak termasuk kelompokku. Nah, pada akhirnya beliau punya konsep insan kamil. Insan kamil itu manusia yang mencapai kesempurnaan akhlak, ilmu, dan kedekatan pada Allah, serta mampu menjadi cermin bagi manifestasi sifat-sifat ilahi di dunia ini. Sederhananya, insan kamil itu orang yang ilmunya matang, spiritualitasnya dalam, dan kemanfaatan sosialnya luas. Itu insan kamil. Bukan ilmunya mentah, spiritualitasnya dangkal, tidak ada gunanya secara sosial. Itu kita mungkin ya. Masih harus mengasah diri lagi menuju kamil. Cirinya 4. Insan kamil itu, yang pertama iktirobat tadi. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang kedua, tidak melalaikan syariat. Yang ketiga, dialah yang menjadi cermin sifat-sifat ilahiyah. Cermin sifat ilahiyah itu Allah adil, kita juga bisa mengupayakan keadilan di muka bumi. Allah Rahman Rahim, kita juga hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang. Allah As-Sabur, kita dalam hidup juga penuh kesabaran. Itu namanya cermin sifat-sifat ilahi. Kalau dalam tasawuf disebut takhollak bi akhlakillah. Dan yang keempat, pemimpin peradaban, irtifaqot tadi. Jadi yang awal iktirobat, pada akhirnya irtifaqot. Mereka inilah agen perubahan sosial, membawa keadilan dan kemaslahatan dalam hidupnya manusia. Contoh ideal prototipenya Rasulullah, Nabi Muhammad. Inilah insan kamil namanya. Beliau ini termasuk tokoh yang banyak mempengaruhi para pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, termasuk Muhammad Iqbal. Karena memang ide-ide awalnya semacam ini. Lanjut. Baik, ini bagian terakhir ngaji kita ya, melihat makna batin. Nanti kita akan bahas mulai toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan amal soleh. Semoga nyampe ya 30 menit, materinya panjang. Nggak apa-apa wis. Akan lebih indah kalau kalian juga nanti ngakses bukunya langsung. Hujjatullah Al-Baligh. Saya awali dari sini. Makna batinnya bersuci, wudu dan mandi. Beliau punya beberapa filosofi yang menarik tentang ini. Yang pertama begini, manusia itu secara fitrah punya kerinduan kepada kesucian, termasuk kesucian rohani dan spiritual.
kita itu ada kerinduan tersendiri pada kalau kita melakukan salah, misalnya dosa, itu kan batin kita kotor dan hidup kita mesti tidak nyaman, tidak tenang. Kenapa begitu? Manusia itu punya fitrah, suka kebersihan, suka kesucian. Oleh karena itu, ya syariat agama untuk bersuci, apakah itu wudhu, apakah itu mandi, itu sesuatu yang sebenarnya cocok dengan fitrah. Saya tidak membayangkan, mungkin kalian kalau tidak ada kewajiban sholat subuh, mungkin bangun tidur kamu tidak akan cuci muka. Bisa saja langsung nongkrong di meja makan terus nyemil apa. Tapi kan ada syariat sholat terus kamu wudhu. Jadi ini dimensi batinnya. Jadi ada sisi fitrah bahwa kita itu punya kecenderungan kepada kesucian. Dan itu antara lain secara lahiriah diwujudkan dengan wudhu. Yang kedua, najis. Itu kan kencing lah, apalah. Ini kata beliau ada pengaruhnya terhadap kejiwaan kita. Misalnya kita kena najis, itu mungkin tiba-tiba kita gelisah, kita murung, kita tidak nyaman. Kalau sudah bersuci jadi ringan. Ini rahasianya bersuci. Bayangkan kita merasa, jangankan gitu, sandal kita nginjek apa di luar itu kotoran, itu tidak kena loh, itu sandal kita, tapi kita kan risih, tidak nyaman. Terus kita cepat-cepat dibersihkan, kadang kamu gosok-gosok di batu, apa di bawah itu, kamu tidak nyaman, sandalmu bukan dirimu itu. Jadi berarti apa? Loh, kenyamanan itu kan jiwa. Berarti kotor itu mempengaruhi jiwamu. Coba ya kamu rasakan kamar kosmu sebelum dibersihkan. Wawut-wawutan tidak karu-karuan. Dan setelah kamu bersihkan cerah, bersih, suasana hatimu bisa berubah. Atau mungkin kamu ubah-ubah posisinya dan lain sebagainya. Itu suasana hatimu bisa berubah. Jadi itu bagian dari kecenderungan fitrah manusia kepada kebersihan. Setelah suci, setelah bersih, ringan hatimu, nyaman. Ini yang wudhu, sesuci, dan lain sebagainya. Beliau terus bilang lagi, syahwat. Syahwat itu, ini nanti hubungannya dengan mandi ya. Mandi besar maksudnya. Saya tidak tahu kalian sudah ngalami apa belum. Nah, syahwat itu biasanya berefek ke tenggelamnya jiwa dalam sifat kebinatangan yang paling kuat. Yang bahkan kata beliau bisa menghapus efek latihan rohani bertahun-tahun. Kamu anak soleh yang luar biasa, tapi kalau sudah nafsunya muncul itu sudah lupa dengan kesolehanmu wis. Dan ini hasrat kebinatangan. Kata beliau seperti binatang terlatih yang liar kembali. Seperti kuda yang sangat patuh, tiba-tiba waktunya kawin ketemu pasangannya, dia akan liar. Nafsu itu seperti itu. Maka kata beliau, kalau orang setelah berhubungan seksual yang normal ya, bukan yang tidak boleh yang itu, terus mandi besar, ghusl itu bukan hanya membersihkan fisik, tapi apa? Memulihkan kembali spiritualitas yang tadi tersingkirkan. Bersih fisiknya, tapi terus balik lagi. Karena ketika kalian di puncak-puncaknya nafsu, itu kebinatanganmu lebih menonjol. Nah, kembali lagi pada kesolehan. Makanya mandi. Bukan urusan biar segar lagi. Siapa yang tidak mandi? Oke ya, baik. Terus, Pak kok pakai air Pak? Kata Syekh Dihlawi, air adalah elemen penyuci paling kuat yang efeknya langsung dirasakan oleh jiwa. Jadi
Wong ada gantinya tayamum kan kita tidak terlalu nyaman. Tetap yang lebih kuat itu air. Kalau tayamum kan cuma substitusi saja sementara kalau memang saking tidak adanya. Jadi maka menurut beliau mandi dan wudhu itu adalah sarannya penyadaran diri, membangkitkan rohani dari kelalaian. Seperti orang yang dibangunkan dari pingsannya, kata beliau. Baik, nanti dibaca di Hujjatullahil Baligha. Sholat agak mirip seperti wudhu tadi. Kita itu seringkali jiwa kita bersentuhan dengan namanya Al-Haram Al-Qudsi. Rasa agungnya Allah. Kayak teman-teman itu loh, kadang-kadang merasa spiritual sekali, merasa dekat sekali dengan Allah, merasa ada momen-momen itu momen Al-Haram Al-Qudsiyah. Ya biasanya sih cuawaan kurang ajar, tapi pasti ada momen-momen saya, ya Allah hidupku ini anugerahmu yang luar biasa. Ini momen-momen Al-Haram Al-Qudsiyah. Momen ketika kita takjub dengan keagungannya Allah. Tapi terus ketika kembali lagi nakal, kembali lagi ke dunia nyata, kita kok nggak kayak kemarin ya rasanya, nggak kayak itu kerinduan eksistensial namanya. Dan sholat bisa jadi obatnya. Jadi sholat mendekatkan lagi kita pada pengalaman kesucian. Kita sedang berhadapan dengan Allah, dengan keagungannya, kebesarannya. Yang di situ kalau istilah beliau, kita itu dalam sholat berkembang dari rendah ke semakin rendah dan ke yang paling rendah. Berdiri, rukuk, terus sujud. Jadi gesturnya orang sholat itu gestur orang yang memasrahkan dirinya sepenuhnya. Diawali dari rukuk. Rukuk itu kan penghormatan, menunduk, merendahkan diri. Dilanjutkan sujud, terusan sujud itu sudah menempatkan wajah ke tanah, sudah tunduk total. Nanti diakhiri dengan tahiyat. Tahiyat itu bersimpuh, pasrah sudah sepenuhnya. Hidupku sudah ku persembahkan sepenuhnya untukmu ya Allah. Nah, dimensi batinnya sholat. Coba kalian rasakan ya, ketika ruku ini sedang merendahkan diriku, menghormat sehormat-hormatnya pada Allah. Kemudian lebih lagi merendahkan diri dalam sujud. Terus nanti kita ada duduk tahiyat, itu kan duduk yang orang pasrah sudah bersimpuh di depan dia sepenuhnya. Hanya ada makna itu latihan batin yang luar biasa. Orang kok sudah sesungguhnya sholat sampai ke level batin ini akan berefek ke jiwanya. Setelah itu sulit orang secara sengaja melakukan keji dan mungkar. Kenapa kok ada orang sholat masih keji dan mungkar? Ya karena tidak masuk sedalam itu dalam sholat. Sholatnya formalitas. 4 rakaat 2,5 menit. Gimana bisa merasakan? Oke ya. Nah kata beliau sholat itu paket lengkap. Ada perenungannya, ada mengasah hati, dan juga ada aktivitas fisiknya. Oke, baik. Dan efek sosialnya ada. Sholat itu bisa mencegah kerusakan masyarakat karena dia memperbaiki budi. Sholat tadi ya, tanha anil fasya wal mungkar.